Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti. Saya dari SMP Darel Salam, Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.3.a.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif, tentang kalimat prakarsa perubahan dan menyusun tahapan bagja. Tujuan dari pembelajaran khusus dari tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak diantaranya yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Oke, yang pertama kita akan melihat paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif ini merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi, bukan hal negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif apa atau potensi yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan. Nah, selanjutnya memunculkan strategi ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, kalimat prakarsa perubahan. Di sini saya mengambil kalimat prakarsa perubahan berupa mengembangkan kreativitas murid dalam pembelajaran. Selanjutnya, rancangan tindakan perubahan berdasarkan bagja. Oke, yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar murid menyadari pentingnya memiliki kreativitas dalam pembelajaran? Nah, daftar tindakannya dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, diskusikan dengan murid mengenai arti kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, presentasikan contoh-contoh nyata mengenai peran kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita mengajak murid untuk berbagi pengalaman mereka sendiri tentang saat-saat mereka menggunakan kreativitas dalam belajar. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan untuk menuntun murid yang kreatif dalam pembelajaran? Nah, daftar tindakannya yaitu menerapkan hasil penelitian tindakan kelas dalam proses pembelajaran kreativitas murid. Kemudian pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang dapat membuat murid menjadi lebih kreatif? Tindakannya adalah memberikan contoh inspiratif mengenai individu atau kelompok yang telah berhasil menggunakan kreativitas dalam pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Nah, daftar tindakannya menggali informasi pada guru yang sudah menerapkan model pembelajaran yang menuntun kreativitas dan membicarakan tentang manfaat serta peluang yang dapat diperoleh murid yang memiliki kreativitas tinggi. Kemudian pertanyaan yang keempat, keterampilan apa yang harus dimiliki guru dalam membantu mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Nah, daftar tindakannya yaitu melakukan proses pembelajaran dengan mengajak murid mengidentifikasi minat dan keahlian mereka sendiri yang dapat dikembangkan melalui kreativitas. Kemudian yang ketiga, gali mimpi atau dreams. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul jika peserta didik kreatif? Nah,
daftar tindakannya yang pertama, mengamati kebiasaan-kebiasaan murid selama proses belajar, seperti cara mereka memecahkan masalah, berinteraksi dengan teman sekelas, mengelola waktu, atau menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua, menanyakan tentang rutinitas murid, strategi belajar yang mereka gunakan, bagaimana mereka mengatasi rintangan atau kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian tindakan yang ketiga, meneliti portofolio atau karya murid yang menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi. Identifikasi pola atau kebiasaan yang terlihat dalam karya-karya tersebut, seperti misalnya penggunaan teknologi atau gadget dalam membuat tugas-tugas, kemudian eksplorasi ide-ide baru, kemampuan berpikir asosiatif mereka, atau keberanian untuk mengambil risiko dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana cara menyemangati murid agar memiliki kreativitas dalam pembelajaran. Nah, daftar tindakannya diantaranya yang pertama, memperhatikan apa yang memotivasi, menginspirasi, dan faktor-faktor apa yang mendukung perkembangan kreativitas mereka. Tanyakan tentang pengalaman mereka dalam menggunakan kreativitas, tantangan yang mereka hadapi, dan dukungan apa yang mereka butuhkan. Kemudian tindakan yang kedua, tanyakan kepada murid tentang apa yang mereka anggap sebagai sumber motivasi dan inspirasi, serta bagaimana guru dapat membantu mereka untuk mengembangkan kreativitas. Diskusikan juga strategi atau pendekatan pengajaran yang telah berhasil mendorong kreativitas pada murid. Selanjutnya tindakan yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mereka anggap penting dalam membangkitkan kreativitas. Jenis kegiatan atau tugas yang mereka temukan menarik dan memotivasi, serta saran mereka untuk guru dalam meningkatkan kreativitas murid. Selanjutnya yang terakhir yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya yang muncul yaitu ada beberapa. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam menuntun murid yang kreatif dalam pembelajaran? Nah, tindakan penyelidikannya yaitu manajemen sekolah dan setiap guru mata pelajaran memiliki peran untuk membentuk murid kreatif dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media, model, dan metode pembelajaran yang variatif dan menggugah kreativitas murid. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau keberhasilan murid yang sudah kreatif dalam pembelajaran? Tindakannya adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah melakukan supervisi dalam proses pembelajaran guru di kelas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator apa saja yang bisa menjelaskan dikatakan siswa itu memiliki kreativitas dalam pembelajaran? Nah, tindakannya yaitu kita melihat indikator peserta didik yang kreatif, yaitu diantaranya dapat menghubungkan informasi dari berbagai sumber dan menghasilkan ide-ide baru yang tidak terduga, kemudian memiliki kepekaan terhadap masalah, selanjutnya berpikir secara fleksibel dan menghadapi situasi yang kompleks, kemudian mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif dalam pembelajaran, lalu memiliki ketekunan dan ketertarikan yang tinggi terhadap pembelajaran, serta mudah beradaptasi dengan tugas atau lingkungan pembelajaran yang berbeda. Nah, demikian tadi pemaparan tugas demonstrasi kontekstual tentang paradigma inquiry apresiatif, kalimat prakarsa perubahan mengembangkan kreativitas murid dalam pembelajaran dan menyusun tahapan bab jam. Nah, mudah-mudahan paparan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.